Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aina Zahra Parinduri, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya mengampu mata kuliah yang pernah saya ampu dalam bidang akuntansi seperti pengantar akuntansi 1, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi 1, 2, dan analisa laporan keuangan. Kurang lebih hampir 15 tahun lebih mengampu mata kuliah tersebut. Video ini dibuat untuk PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dan sertifikasi dosen 2026. Rencana pembelajaran kita saat ini adalah mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam satu semester ini yang berisi materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. Mata kuliah akuntansi manajemen mempelajari konsep, metode, dan teknik penyedia informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Materi yang dibahas meliputi seperti perilaku biaya, klasifikasi biaya, analisis volume laba atau cost volume profit, analyze, terus penyusunan anggaran, penentuan biaya produk, pengambilan keputusan jangka pendek, pengendalian biaya, serta pengukuran kinerja. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa informasi akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam organisasi. Dalam capaian pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasi dan bekerja sama serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Krama Universitas Trisakti. Mampu menganalisa dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan dalam laporan-laporan lainnya dari sebuah entitas yang meliputi antara lain laporan keberlanjutan dan laporan tahunan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan beretika dalam konteks pengembangan, implementasi, dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi, dan mampu menyusun laporan atau deskripsi secara saintifik. Diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mampu mengambil keputusan secara tepat. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi dan pengauditan laporan keuangan dan non-keuangan berdasarkan hasil analisa informasi dan data. Berikut adalah materi kita selama satu semester sebagai berikut. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pada minggu pertama, profit planning. Profit planning adalah isinya atau materinya ada penganggaran, ada perencanaan, dan pengendalian. Apa itu penganggaran? Penganggaran adalah menganggarkan biaya sesuai nggak dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Penganggaran misalnya contoh ada penganggaran dalam satu periode akuntansinya. Penganggaran, anggaran apa yang dipakai dalam proses operasi perusahaan.
itu kita anggarkan, baik dari sisi nanti ada sales budget, ya kan, mengenai semua berhubungan dengan penjualan, terus ada production budget, itu berisi mengenai hal yang diproduksi produk dari perusahaan kita, terus ada direct labor budget, yaitu berisi menghitung atau menganggarkan biaya tenaga kerja. Terus ada overhead budget, adalah semua biaya yang berhubungan dengan biaya pabrik. Setelah kita anggarkan, maka kita bikin perencanaannya selanjutnya, apa yang akan kita lakukan. Habis itu setelah itu ada pengendalian. Pengendalian ini adalah melihat seberapa besar rencana yang telah kita buat tercapai. Itu yang akan kita lihat dari sisi pengendalian. Jika rencana yang kita buat tidak tercapai, maka kita akan lakukan proses selanjutnya, yaitu bisa melihat feedback balik apa yang menjadi masalah kendala dalam saat kok tidak tercapai perencanaannya, ya. Nah, itu yang akan menjadi mungkin ada perubahan dari rencana tersebut, bisa dari strategiknya, bisa dari produknya, bisa dari perhitungannya. Nah, ini akan nanti kita lihat, menganalisa dan menghitung dari sisi anggaran-anggaran yang ada tersebut. Baru pertemuan kedua adalah masih di profit planning dengan budget yang kita atau membuat ending finished good inventory budget, membuat anggaran dari produk jadi, kan ending produk akhir jadi, ending finished good inventory. Berapa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat produk jadinya. Terus setelah itu membuat cost of goods sold budget. Selanjutnya selling dan administrasi expense budget, budget balance sheet, menyajikan cash budget, yaitu perputaran uang kas, ya, atau kas masuk kas keluarnya. Yang berikutnya anggaran untuk evaluasi kinerja, ya, baru menggunakan budget untuk mengukur performance evaluation, pengukuran kinerja. Masuk pertemuan ketiga, yaitu flexible budget. Kita menyiapkan budget fleksibel untuk pelaporan kinerja dan mengevaluasi kinerja. Masuk pertemuan minggu keempat, materi dengan standar costing, yaitu managerial control tool, yaitu bagaimana membangun sebuah standar, ya, dan menghitungnya. Kontrol sistemnya ada, kontrol menghitungnya, kontrol tool, alat untuk menghitungnya. Kita bangun standarnya yang ada, unitnya berapa, dari sisi bahan bakunya, apa aja bahan bakunya, standarnya, kriterianya apa aja kita bangun, kita hitung. Terus tenaga kerjanya juga seperti itu, berapa lama jam kerja, kita akan menghitung itu. Berapa lama jam kerja membuat satu produk, ya, dihitung, masing-masing dihitung dan dianalisa. Masuk minggu kelima, masih dengan materi standar cost dan managerial control tool, yaitu dengan menganalisa varian dari material bahan baku, menghitung bahan bakunya diperoleh dari mana, dari supplier A, supplier B, kita bandingkan, ya, standarnya ada. Yang kedua, analisa varians, yaitu dengan labor atau tenaga kerja, baru pembuatan jurnal. Pertemuan keenam yaitu variance overhead, variance spending, menganalisa variance spending variance, menghitung dan menganalisa varian efisiensi variance, menghitung dan menganalisa fixed spending variance dan volume variance. Minggu ke-7 yaitu kita review dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita review materinya beserta latihan, dan setelah itu ada kuis pertama. Setelah itu minggu besoknya masuk UTS, ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester masuk minggu ke-9 dengan materi absorption dan variable costing, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan absorption dan variable costing. Minggu ke-10 masih variable costing dan absorption costing dengan membuat income statement menggunakan dua metode tersebut. Kita akan membuat laporan income statementnya seperti apa.
dari sisi pendapatannya, expense-nya, pengeluarannya, apa aja yang dikeluarkan, ya kan? Nah, kita akan menghitung. Minggu ke-11, materi desentralisasi dan menghitung ROI. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Menganalisa dan mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, yaitu apa ROI? Return on Investment. Bagaimana rumusnya nanti akan kita jelaskan dan menghitungnya seperti apa. Masuk pertemuan ke minggu 12, ada EVA dan RI, yaitu EVA Economic Value Added dan Residual Income, yaitu mengukur investasi dengan kinerja pusat, residual income, dan economic value added. Yang kedua adalah transfer pricing, menghitung harga transfer. Nah, ini sering harga transfer ini nanti kita dan Eva bisa melihat kasus-kasus yang ada baik di dalam negeri di Indonesia maupun kasus dari luar. Nah, itu banyak sekali kasus-kasusnya itu yang kita akan mampu menganalisa dan memecahkan masalahnya tersebut. Baru masuk minggu ke-13 ada materi CVV analysis untuk single product, yaitu berisi menghitung break even point atau BEP dalam unit dan dalam dolar. Terus menghitung lagi unit sales penjualannya dalam dolar. Baru menggambar CVV. Minggu ke-14 CVV analysis yang multiple product, yaitu menghitung multiple product analysis dan menganalisa CPV analisis dan risikonya seperti apa. Baru masuk ke minggu 15 kita ada review lagi, review dari pertemuan 9 sesudah UTS sampai pertemuan 14. Nah, kita review materi-materi yang tersebut. Habis itu kita ada kuis yang kedua. Kuis yang kedua dilakukan minggu depannya UAS, yaitu ujian akhir semester. Nah, itulah pembelajaran kita selama 1 semester materi-materinya dalam akuntansi manajemen. Nah, ini adalah penilaian kalian. Penilaian kalian itu dari ujian tengah semester 25%, komposisi nilainya. Ujian akhir semester 30%, kuis 10%, paper 15%, dan partisipasi 10%, asistensi 10%. Nah, itu adalah komposisi nilai yang akan diperoleh selama 1 semester. Baiklah, saya akan tampilkan materi pembelajaran pada pertemuan kita ini. Selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Hari ini kita masuk pada mata kuliah akuntansi manajemen ya. Pada pertemuan pertama akuntansi manajemen, Ibu mengampu mata kuliah akuntansi manajemen kurang lebih Ibu sudah tahun 2009 ke sini berapa tuh ya? Kira-kira 10 tahun lebih Ibu mengampu. Jadi syarat dari akuntansi manajemen itu kalian ambil mata kuliahnya adalah yang pertama kalian harus lulus dulu dari pengantar akuntansi 1. Pengantar akuntansi 1 berapa nilai kalian masing-masing? Coba Ibu mau tahu. Nilai minimum kalau untuk jurusan akuntansi harus B, itu minimum. Pengantar akuntansi 1. Adrian, nilai kamu pengantar akuntansi 1 berapa? A. Wah, keren. Baru yang kedua adalah lulus dari pengantar akuntansi 2. Itu syaratnya untuk mengambil mata kuliah akuntansi manajemen. Baru habis itu selesai PA 1, PA 2, baru ngambil akuntansi biaya, setelah itu baru akuntansi manajemen. Nah, itu adalah syarat dalam pengambilan mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, Ibu mau ngetes nih, mau tahu kalian dulu. Apa sih sebenarnya yang kalian tahu tentang akuntansi? Siapa yang tahu tentang akuntansi? Ada yang tahu nggak? Akuntansi? Oke, Yesira, apa? Yang saya tahu itu akuntansi itu proses mencatat, meringkas,
mengklasifikasikan dan melaporkan data seluruh rapor transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pihak luar dan dalam. Oke, good. Benar ya. Akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian ya untuk suatu entitas atau untuk suatu perusahaan. Itu dia, akuntansi secara keseluruhannya seperti itu. Jadi dari proses transaksi yang sudah ada, dicatat dulu, klasifikasi, di jurnal segala macam, baru nanti terbentuk terakhir dalam laporan keuangan. Itu akuntansi. Laporan keuangan kita udah tahu ya, ada berapa laporan keuangan? Ada 5 laporan keuangan yang nanti akan kita bentuk. Ibu masih awal ini mengulas tentang akuntansi. Masuk lagi kita ke akuntansi biaya. Siapa yang tahu akuntansi biaya? Oke, apa akuntansi biaya? Akuntansi biaya itu proses mencatat, menganalisis, mengelompokkan, dan menyajikan seluruh informasi mengenai biaya terkait dengan produksi barang atau jasa. Oke. Tuh, akuntansi biaya adalah proses menghitung, mengkalkulasi atau menganalisa semua terhadap proses barang dan jasa atau barang dan jasa. Nah, pada saat ini Ibu masuk akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu irisan dari akuntansinya. Ada akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya. Berarti akuntansi manajemen apa? Akuntansi manajemen yaitu proses menyediakan data dan laporan keuangan khusus pihak internal atau manajemen sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Oke. Jadi kalau akuntansi manajemen itu adalah intinya sesudah kita mencatat keseluruhan, dia menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Apa? Banyak macamnya. Akuntansi manajemen gak hanya dilihat dari segi keuangan doang, tapi akuntansi manajemen dilihat dari non keuangan. Jadi bisa mengambil keputusan dalam lini besar dan kecil. Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Oke, kita lihat slide berikut ini. Ini adalah perbedaan dari manajemen accounting dengan financial accounting. Dilihat dari segi informasi, manajemen accounting. Manajemen accounting dia membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk organisasi, tujuan organisasi. Itu akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, dia adalah mengkomunikasikan di dalam organisasi tentang laporan posisi keuangan, tapi untuk siapa? Investor, bank, regulator, dan yang lainnya, other katanya. Tapi yang mengguna atau pengguna laporan keuangan. Lihat lagi dari pengguna, katanya primary user. Siapa pengguna paling utamanya? Kalau manajemen accounting, pengguna utamanya adalah organisasi, si manajernya. Jadi internal, dalam. Itu manajemen accounting. Kalau financial accounting, dia user, eksternal, di luar. Ya, seperti pemerintah, supplier, dan bank dan investor. Kayak tadi ya. Fokusnya kemana? Kalau manajemen accounting, dia berfokusnya apa? Data yang tahun lalu menjadi petunjuk atau menjadi arah untuk data besok, tahun akan datang. Ya kan? Ini tahun 2026. Berarti kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang tahun 2025. Contoh data penjualan. Penjualan tahun 2025 ternyata mengalami penurunan sebesar 10%. Apa yang akan kita lakukan di divisi penjualan misalnya? Karena data laporan keuangannya seperti itu kan. Ternyata laba menurun gitu. Dilihat laba menurun dari pendapatan. Maka yang akan dilakukan apa? Melakukan perbaikan dari sisi penjualan. Banyak sisi penjualan apa yang diperbaiki? Mungkin harga pertama kali dilihat. Apakah harga dengan pesaingnya sama atau tidak? Atau lebih tinggi atau lebih rendah? Kualitas dari produknya sama atau tidak, atau lebih bagus produk kita atau tidak. Itu salah satu kita bisa ngambil keputusannya. Terus bahan baku, direct material. Direct material ini penting, kenapa? Bahan baku yang kita ambil itu harus sesuai dengan standar yang ada. Kita masuk lagi perbedaannya dari rule ya. Rule-nya ini kalau mengukur reporting katanya internal, hanya untuk internal. Berdasarkan ada aturan GAAP, peraturan dalam penyusunan laporan keuangan. Begitu juga si financial accounting. Sekarang namanya apa kita? IFRS. Kalau di Indonesia apa?
PSAK yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Yang kedua adalah time, waktu dan tipenya apa? Dia various katanya, variabel apa? Varies. 15 sampai 20 tahun dia punya pelaporannya. Terus kalau ini annual, dia per tahun atau quarter untuk laporan keuangannya. Berikutnya behavior implikasi, yaitu dia design influence katanya. Ya, dia mendesain karena ada data keuangan dan data non keuangan. Kalau non keuangan dari mana kira-kira? Karyawan. Data karyawan kita tuh seperti apa? Contohnya apa? Karyawan dari divisi penjualan, apakah dia masuk tepat waktu? Ya kan? Bagaimana dia cara menjual, memberikan arahan penjualan dia ke si konsumen. Nah, itu. Karyawan divisi keuangan sama. Jam masuk kerja dihitung. Habis itu apa lagi? Bagaimana performa dia, kinerja dia, bagaimana dia melakukan pekerjaan dia dengan cepat dan tanggap. Itu kalau yang manajemen. Kalau yang financial accounting, dia berfokus hanya kepada report, laporan, ya, menghitung ekonomik katanya. Itu dia. Nah, itu adalah perbedaan dari akuntansi manajemen dengan financial accounting. Itu dia perbedaannya. Ibu mau nanya lagi sedikit, siapa yang bisa membuat laporan keuangan yang ada 5? Kita kan ada 5 laporan keuangan. Financial position, income statement, laporan ekuitas, habis itu arus kas, cash flow dengan catatan laporan atas keuangan. Oke, siapa yang bisa bikin balance sheet? Nah, dulu namanya balance sheet, kalau sekarang bukan balance sheet. Siapa namanya? Oke, sip. Silakan. Apa nama lainnya selain balance sheet? Oke, statement of financial position. Kita akan lihat dulu. Masih ingat nggak? Ini kan berarti PA1 kan? Kita akan lihat. PA1. Di sisi sebelah kanan itu ada aset. Nah, itu adalah laporan posisi keuangan. Sisi sebelah kanan adalah aset, terdiri dari apa aja asetnya. Jadi dia ada 2 sisi. Sisi kanan aset, sisi kiri yaitu liabilities dan equity. Ya. Oke. Nah, tinggal sisi sebelah kanannya. Ada di sana ada aset lancar, current aset. Ada aset lancar, isinya atau akun-akunnya dari aset lancar adalah ada cash, terus ada account receivable atau piutang, ada lagi akunnya berisi inventory ya. Inventory ada, nah itu adalah termasuk current aset. Kalau fixed asset, selanjutnya fixed asset, aset tetap isinya adalah building, bangunan, ada land, ya, tanah, terus ada mesin biasanya. Masuk ke bawah baru aset tak berwujud nanti, ya. Apa biasanya aset tak berwujud? Surat goodwill, hak cipta. Baru sebelah kanan ada liabilities. Ya udah, oke. Nah, terima kasih Randy. Nah, di sini ada liabilities sebelah kanan, yaitu ada siapa? Account payable. Ada hutang, ada notes payable, hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek. Baru ada equity. Equity isinya baru ada nanti modal tuan A, modal tuan B, ya. Baru ada nanti return earning, baru di total di sini, ya. Nah, di sini total. Ini mesti sama dengan total di sini. Nah, ini totalnya mesti sama. Antara ini dengan ini mesti balance. Karena
pengeluaran dan aset dan liabilities equities. Nah, ini adalah namanya statement of financial position. Kita lihat sini. Di sini ada income statement, ya. Income statement contoh seluruh produk for the year ended Desember 31 tahun 2017 nih ya di sini. Ini ada revenue, pendapatan. Pendapatan dari mana? Pendapatan dari penjualan HP katanya. Sekarang seluruh ya. Habis itu dia bilang di sini berdasarkan bagannya adalah COGS. COGS terdiri dari apa aja? COGS itu ada beginning finish good, ya, ada cost of good manufacture diperoleh dikurang menjadi cost of good available for sales nih. 22 bukan dikurang, ditambah 22 ditambah 104 menjadi 126. Baru dikurang dengan ending finish good sebesar 18.000 menjadi COGS. Jadi COGS diperoleh dari beginning finish good ditambah cost of good manufacture baru dikurang dengan ending finish good. Itu baru dapat COGS. Lanjut kita ke bawah. Di bagannya selanjutnya revenue, ya, revenue dikurang dengan COGS dapat gross margin. Belum profit, masih margin, masih gross margin, gross profit di sini. Habis itu baru dikurang dengan operating. Operating cost apa aja isinya biasanya? Ada R&D, desain, distribusi, service sebesar 70.000 baru dikurang sebesar dapat total terakhir operating income, dikurang pajak baru dapat income atau loss. Baiklah, mahasiswa semua, ada yang ingin masih ditanyakan? Kuliah kita sudah berakhir selama 3 SKS. Sampai sini kuliahnya, nanti Ibu berikan tugas ke kalian. Kita lewat Google Classroom ya. Ibu akhiri, terima kasih semuanya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, jadi kesimpulan dari video pembelajaran kita hari ini yaitu adalah melihat bagaimana kita menganggarkan biaya dan merencanakan kegiatan-kegiatan baik itu dalam membuat produk baru atau jasa ataupun untuk aktivitas perusahaan. Setelah itu ada pengendalian, yaitu apakah rencana kita sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, terdapat kendala atau tidak, maka perlu adanya kendali atau pengawasan. Setelah itu kita akan membuat laporan keuangan. Tadi yang sudah kalian lihat ada 5 laporan keuangan yang akan dibuat nanti terakhir sesuai dengan video yang tadi Ibu bagikan. Jika terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut atau aktivitas perusahaan, maka lakukan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Proses tidak pernah membohongi hasil. Teruslah melangkah meski terasa berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat mahasiswa.